Baik, selamat siang anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Agung Kristanto. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Sehat. Pak. Apakah sudah makan semua? Sudah. Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Belum istirahat. Udah habis tadi, Pak, di kantin. Oh ya, terima kasih Tio Minar. Sekarang Tio Minar mimpin doa ya. Iya, Pak. Ya. Tugas saya sekarang, Pak. Oh iya. Iya, silakan Tio Baiklah, Minar. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mau memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tio Minar. Sama-sama, Pak. Ya, sebelum kita mulai, saya punya sebuah video sebenarnya. Sebentar, saya carikan ya. Loh, kok bukan ini? Eh, Ingat tuh orang keuangan tugas-tugas keuangan ya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Iya. Tapi videonya belum, Pak. Videonya belum. Oh. Bagaimana? Videonya belum, Pak. Videonya belum, kelihatan? Pak. Masih gereja yang Belum Katolik. kelihatan. Belum Sudah. kelihatan. Ini hanya PPT. Oh, baru PPT yang kelihatan. Bentar. Iya. Kalau video belum. Belum. Oh, belum ya. Kok belum bisa ya? Wala to sa Manaon daw natin sa. Hindi nga lang diyan eh. Oh iya, ini loh. Ya, ketemu. Apakah sudah kelihatan? Belum. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Ya, Pak. Karin. Tuan mengatakan, Tuan mengatakan. Jadi harga kuzul rumah itu rumah nang ada ada tiga. Lepas itu siapa yang boleh taruh? Tuan. Baik, selamat siang anak-anak. Yang Pak. Siang, Ya, Pak. bentar saya kembalikan lagi ke materi kita. Tema kita apa anak-anak? Hari Gereja ini. yang Katolik, Pak. Iya, tadi anak-anak kan sudah melihat ya. Saya sebenarnya juga tidak tahu itu video apa. Tapi kok ada inkulturasi dalam gereja kita. Nah, menurut kalian, di sini saya akan awali begini. Nah, tujuan dari pertemuan kita nantinya, kita diajak untuk mampu memahami makna sifat gereja yang Katolik. Nah, sifat gereja yang Katolik itu seperti apa tuh ya? Nah, itu. Dan mengambil bagian
dalam mewujudkan kekatolikan gereja itu dalam hidup kita sehari-hari. Itu begitu. Terus selanjutnya, ini tujuannya seperti ini, bahwa arti gereja itu apa menurut Lumen Gentium artikel 13, terus kemudian arti gereja Katolik menurut kitab suci itu seperti apa, terus kemudian nanti kita diajak untuk mendeskripsikan usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Itu dia. Terus kemudian kita nanti diajak untuk menguraikan konsekuensi gereja yang Katolik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tujuannya. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian di sini. Menurut kalian, gereja itu apa? Tempat beribadah, Pak. Oh, tempat beribadah. Ya. Ju, bagaimana Ju? Menurutmu Ju? Gereja itu selain tempat ibadah juga bisa diartikan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, Pak. Iya, betul Jo. Seperti itu ternyata. Jadi gereja itu kalau kita lihat yang kemarin, ya di pertemuan yang kemarin berkaitan dengan gereja persekutuan terbuka kan nyambung ya? Nyambung, Pak. Nyambung sekali. Nah, itu dia. Mungkin ada yang lain, anak-anak. Ada yang punya pendapat yang lain, mungkin ada yang berbeda tentang gereja. Nah, bagaimana? Gereja itu rumah doa. Iya, rumah doa juga. Lah, kemudian saya lanjutkan lagi. Apa tuh arti Katolik menurut kalian kalau lihat dari video tadi? Umum, Pak. Universal. Universal, Pak. Bagi semua orang. Iya, itu dia. Nah, kemudian tadi kita juga melihat berbagai macam kebudayaan ternyata bisa masuk ya. Iya, Pak. Iya, bisa masuk. Kita lestarikan juga dalam gereja yang Katolik. Nah, kemudian apa? Kemudian makna sifat gereja yang Katolik itu menurut kalian? Ada yang bisa? Ya, ini nanti kita masuk dalam materi lo ya. Ya. Ada. Apa? Oke, terus kemudian ini nanti kita akan belajar bagaimana cara mewujudkan kekatolikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah bisa menjawab yang 2 poin ini, terakhir ini? Menurut kalian yang sangat sederhana mungkin. Oto 5 mungkin dari pengalamannya hidup sehari-hari. Saya sebagai seorang Katolik, kita semua kan seorang Katolik toh? Iya, Pak. Sudah dibaptis belum? Ya, Pak. Sudah. Sudah Pak. semua. Lah itu dia. Penting gak yo? Nah, bagaimana pengalaman hidup kalian? Contoh satu saja. Yuk, siapa yang berani? Oke? Siapa yang berani, anak-anak? Mungkin Etina. Memaafkan teman. Oh iya, itu juga Memaafkan bisa. teman. Etina? Ya, iya Pak. Menurut Etina mungkin punya pengalaman sendiri berkaitan dengan ini. Bagaimana cara mewujudkan kekatolikannya? Kalau menurut saya Pak, mewujudkan kekatolikan itu dalam hidup sehari-hari, misalnya mau makan bakso di luar, tetap saya membuat tanda salib. Lah, itu salah satunya. Ada lagi tidak enggak? mau berdoa hanya gini, tetap saya membuat tanda salib walaupun tapi bukan itu. karena pamer, karena saya memang taat. Berani. Iya, kita itu seorang Katolik ya. Kadang-kala kalau buat tanda salib itu kecil-kecil ya. Kecil aja. Kecil, sampai didelikno. Kadang-kala Bapak juga enggak? Oh iya, kadang-kala Pak Agung itu juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, coba kita lihat lagi. Siapa yang punya pengalaman lagi? Mungkin
Rusmiati punya. Mau bergaul dengan semua orang, Iya, Pak. Jangan Rusmiati di hanya sekolah negeri karena mana? satu agama. Heeh. Rusmiati di Bergaul sekolah negeri dengan mana? semua orang. Iya. Rusmiati di sekolah negeri mana? Nggak dengar, Pak. Iya. Rusmiati di sekolah negeri mana? Di sekolah Bapak. Oh iya, saya lupa. Masa Bapak lupa sama anaknya sendiri? Iya. Soalnya itu Bu Rusmiati kan baru pindahan. Lah iya Oh, kita makanya. ingat Bapak ya. Iya. Iya, Bu Rusmiati itu pindahan dari itu, Pak. Dia dari Jogja. Itulah Oh, ya. saya kira dari apa ki Sumatera. Oh iya, Ya, saya dia lanjutkan dari ya. dari Jogja kok. Iya, ini tadi kita sudah lewati lah. Ini dia. Menurut kalian tadi kan sudah toh dijawab toh apa arti gereja? Lah ini dia arti gereja, anak-anak. Iya. Apa anak-anak arti gereja? Nah, gereja Universal. gereja yang Katolik itu apa anak-anak? Katolik dari kata Latin itu Katolikus, universal, umum, ya toh. Terus kemudian apa lagi Ya, ini Pak. anak-anak? Nah, ternyata sudah dipakai sejak abad awal kedua Masehi. Lah ini apa ciri Katolik itu? Gereja itu yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah-setengah dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Terus kemudian selanjutnya bersifat universal itu berarti mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia. Itu. Yang terakhir, kalian bisa bacakan tidak? Di sini tidak kelihatan nih. Kata universal Nah, juga juga sering sering. dipakai untuk menegaskan, nggak nampak, Pak. Ya, dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Oh, Itu. Yo, kita buka lagi yo. iya, Nah, Pak. arti gereja Katolik menurut Kitab Suci dan Lumen Gentium artikel 13. Satu, ya, gereja Katolik itu karena gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Terus kemudian yang kedua, tolong dibacakan karena di sini saya juga agak tidak terlihat. Bagaimana gereja itu Katolik karena Ajarannya dapat dapat diwartakan diwartakan kepada kepada segala bangsa ya, dan kita kan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. iya, tadi kan contoh-contohnya sudah kita buat toh ya. Terus lagi ini kelihatan tidak? Ya. Kelihatan, Pak. Arti gereja yang Katolik menurut Kitab Suci masih ada lagi ini. Iya, yang kedua, yang selanjutnya itu gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu, anak-anak. Terus kemudian lagi, kita kan beriman ya. Nah, iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Nah, ini selanjutnya itu kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Gereja itu bersifat dinamis. Ya, berkembang ya. Selalu berkembang. Terus kemudian lagi berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia.
kita tentu saja ingat bagaimana Bapak Paus kita ketika akhir-akhir ini ketika ada peperangan ya. Ya, kita tahu toh di berita-berita itu loh, anak-anak. Ya, bagaimana tindakan Bapak Paus kita? Nah, Coba untuk berdialog. berdialog. Apalagi mungkin Rosmiati menemukan tidak, Tiurma menemukan tidak yang dilihat. Ya, kita bisa belajar dari Bapak Paus kita. Iya. Tio Minar mungkin bisa menjawab, Tio Minar. Iya, apa yang bisa? Lagi permisi Pak Ibu Tio Oh, Minar. iya, ini yang terjadi. Baik, saya lanjutkan. Terus kemudian bagaimana usaha untuk mewujudkan dan konsekuensi gereja yang Katolik? Pertama, bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Nih. Terus kemudian yang kedua, maaf karena saya kesulitan di sini, bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Terus kemudian selanjutnya berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik bagi umat manusia. Sekarang kita rasakan tidak anak-anak? Iya, kita bisa makan enak, kita bisa apa anak-anak? Ya, berdoa, tidak dikejar-kejar, apalagi? Bisa sekolah, Pak. Iya, bisa sekolah, itu dia. Terus, kemudian selanjutnya terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita dapat memberikan kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa yang berkehendak baik. Dari dia nama buku sama nona. Iya. Tolong Tio Minar bicara dengan siapa itu? Iya. Aku nggak ada bicara, Pak. Ibu Siapa Rusmiati yang yang bicara. bicara? Iya, siapa yang Ibu bicara itu? Rusmiati, Pak. Oh, Rusmiati. Iya. Maaf Pak. Nah, ini sebagai tugas kalian satu. Itu. Nanti dicatat ya. Tolong catat. Nah, Iya, Pak. sebagai tugas kalian, apa makna Katolik? Nah, kemudian yang kedua, makna gereja yang disebut Katolik. Mengapa gereja itu disebut Katolik? Nah, yang ketiga, itu bagaimana kalian mewujudkan kekatolikan gereja dalam hidupmu. Itu. Nih, kesimpulan. Anak-anak kurang berapa menit? Ya. Iya, kurang berapa menit anak-anak? Kita istirahatnya? Kurang lebih 5 menit lagi, Pak. Oh, 3 5 menit menit lagi, Pak. lagi. Ya. 3 menit lagi. Baik anak-anak. Iya, karena kurang 3 menit lagi ini kesimpulannya bahwa Katolik makna aslinya itu universal atau umum, artinya universal dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif, ya. Kemudian selanjutnya nanti bisa kalian baca sendiri, akan saya share PPT-nya ke WA kalian masing-masing ya. Ya, Iya Pak. Pak. Itu berkaitan dengan tugasnya nanti juga saya share. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan sebuah doa. Sebentar, doanya saya tunjukkan dulu. Nanti pas kok. Baik, saya minta tolong. Otorima, tolong dibacakan doanya ya. Yuk. Duh, sebentar Otorima. Kok hilang lagi? Sebentar Otorima ya. Ya, Pak. Hilang doanya Otorima.
Bentar. Saya siapkan doanya. Nah, ini dia. Yuk, mari kita berdoa Utorima. Dalam nama Bapa Ya, dan Putra dan Roh nama Bapa Kudus. Roh dan Roh Amin. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih ya Bapak Bapak atas atas penyertaan-Mu penyertaan-Mu dalam dalam pertemuan pertemuan kami ini. kami Kami telah telah memahami memahami rencana rencana Menyelamatkan penyelamatan-Mu untuk serta seluruh seluruh umat manusia manusia melalui kehadiran Gereja Katolik. Juga juga penyelamatan-Mu menyelamatkan-Mu atas atas kami yang berpangkal pada tradisi para para rasul. rasul. Kami mohon Mohon ya ya Bapa, Bapa, jadikanlah jadikanlah kami kami pewarta pewarta kabar kabar sukacita sukacita di di tengah-tengah tengah-tengah masyarakat 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 kami, kami, agar agar setiap setiap yang orang orang yang menemukan menemukan kebahagiaan kebahagiaan sejati, sejati baik di baik di dunia dunia ini ini maupun maupun dalam 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 kemuliaan kemuliaan kekal kekal nanti. nanti. Demi 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 Kristus Kristus, Kristus Tuhan dan Tuhan dan pengantara pengantara kami. kami. Amin. 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 Dalam nama Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih anak-anakku. Selamat pagi, Sama selamat Pak. siang. Selamat Siang, siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Heeh.